Halo mahasiswa, materi kita hari ini adalah pelaporan keuangan segmen dan interim. Adapun capaian pembelajaran setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep-konsep penyusunan laporan keuangan segmen dan interim. Yang kedua, melakukan penyusunan laporan keuangan segmen dan interim. Capaian pembelajaran khusus setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pendekatan manajemen digunakan untuk mengidentifikasi segmen operasi terlaporkan potensial. Yang kedua, menghitung uji ambang batas atau threshold untuk mengidentifikasi segmen operasi terlaporkan. Yang ketiga, menjelaskan jenis informasi yang mungkin diungkapkan dalam laporan segmen dan penyebab tingkat pengungkapan yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang keempat, menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam pelaporan keuangan interim dan pelaporan keuangan tahunan. Yang kelima, menjelaskan karakteristik penyusunan laporan keuangan interim. Adapun PSAK 108 mengenai segmen operasi, di mana pengertian segmen perusahaan yang didasarkan pada jenis atau kelompok produk atau jasa dinamakan segmen usaha atau bisnis segmen, di mana segmentasi didasarkan kepada pendekatan manajemen, yaitu yang pertama, jika pelaporan dan evaluasi kinerja manajerial didasarkan secara geografis, ya, maka pelaporan segmen juga harus didasarkan secara geografis atau wilayah. Yang kedua, jika pelaporan dan evaluasi kinerja didasarkan kepada produk, maka pelaporan segmen juga harus didasarkan kepada produk. Tujuannya adalah di mana entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas atau proses bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Adapun kriterianya di mana segmen operasi didefinisikan sebagai komponen suatu perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan aktivitas usaha yang terdiri atas aktivitas itu dihasilkan pendapatan atau revenue dan menimbulkan biaya atau expense, di mana pendapatan dan biaya itu mencakup juga pendapatan dan biaya antar segmen. Yang kedua, hasil operasinya atau laba atau ruginya secara rutin direview oleh pihak manajemen puncak perusahaan atau Chief Executive Decision Maker atau CEDM. Yang ketiga adalah laporan keuangan terpisah untuk segmen itu tersedia, di mana entitasnya yang pertama adalah entitas wajib, yaitu entitas publik, di mana perusahaan yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua adalah entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses go public. Yang kedua ada entitas tidak wajib, di mana jika entitas tidak disyaratkan memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai ketentuan ini, tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi segmen. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri, maka informasi segmen hanya di laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki revenue di atas atau sama dengan 75% dari revenue entitas, maka wajib menyajikan pelaporan segmen terpisah. Yang terakhir adalah sifat pelaporan insidentil, di mana kinerja sesuai dengan persyaratan. Adapun syarat kualitatif dan kuantitatif telah teridentifikasi sebagai segmen operasi atau hasil dari agregasi 2 atau lebih, di mana ini merupakan syarat kualitatif, sedangkan syarat kuantitatif
salah satu harus dimiliki, yaitu yang pertama, pendapatan lebih besar dari 10% dari pendapatan total internal atau eksternal, termasuk transfer antar segmen. Yang kedua, laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba rugi absolut, di mana yang lebih besar gitu ya, gabungan segmen dan gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi gitu ya. Yang ketiga, aset harus lebih besar dari 10% dari aset gabungan segmen operasi. Segmen yang dilaporkan, yang pertama, jika tidak memenuhi ambang batas dapat dipertimbangkan, di mana jika manajemen percaya informasi tersebut berguna bagi pengguna. Yang kedua adalah yang tidak memenuhi ambang batas dapat digabung jika memenuhi kriteria agregasi. Yang ketiga, jika yang dilaporkan kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka tambahan segmen diidentifikasi walaupun tidak memenuhi kriteria. Yang terakhir adalah segmen operasi lain yang tidak dilaporkan, digabungkan, dan diungkapkan dalam kategori semua segmen lain. Nah, berikut contoh tes 10% pendapatan, di mana untuk pendapatan dari makanan sebesar 53,8%, lebih besar dari 10%, maka harus dilaporkan. Di mana plastik dan pengepakan persentase total pendapatannya adalah 18,8%, di atas 10%, maka harus dilaporkan. Sedangkan produk konsumsi sebesar 7,5% total pendapatannya, maka itu tidak wajib untuk dilaporkan. Produk kesehatan total pendapatannya adalah sebesar 14,3%, lebih besar dari 10%, maka harus dilaporkan. Sedangkan produk kimia sebesar 5,5% total pendapatannya, maka tidak perlu dilaporkan. Contoh tes 10% dari laba atau rugi, di mana untuk makanan dan plastik dan pengepakan, di mana total pendapatannya lebih besar dari 10%, maka harus dilaporkan pada segmen dilaporkan secara terpisah. Sedangkan untuk produk konsumsi, produk kesehatan dan produk kimia tidak wajib dilaporkan karena lebih kecil dari 10%. Nah, untuk contoh tes 75% pendapatan, di mana pendapatan konsolidasian sebesar 87,1%, di mana total segmen yang dilapor dibagi dengan pendapatan konsolidasian, yaitu sebesar 87,1%, lebih besar dari 75%, maka harus dilaporkan ya, karena persentase lebih besar dari 75%, maka tidak perlu lagi segmen operasi dilaporkan secara terpisah. Ya, selanjutnya informasi segmen harus mengungkapkan yang pertama penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Yang kedua adalah hasil segmen. Yang ketiga adalah hasil aset segmen yang digunakan. Di mana lihat revisi tahun 2017 tentang pengungkapan segmen. Baru yang keempat, dasar penetapan harga antar segmen. Selanjutnya adalah PSAK 234 tentang laporan keuangan interim, di mana laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap seperti yang dijelaskan di PSAK atau laporan keuangan ringkas, itu seperti yang dijelaskan di pernyataan ini. Untuk suatu periode interim, di mana periode interim
adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh. Selanjutnya, ruang lingkupnya yang pertama, PSAK ini tidak mengatur entitas mana saja yang disyaratkan menerbitkan laporan keuangan interim. Yang kedua, regulator di mana pemerintah umumnya mensyaratkan entitas tertentu untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai dengan SAK. Yang ketiga, laporan keuangan interim dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Yang keempat, jika laporan keuangan interim tidak sesuai SAK, tidak menghalangi laporan keuangan tahunan mematuhi SAK. Yang terakhir adalah jika laporan keuangan interim sesuai dengan SAK, maka harus sesuai dengan PSAK 234 ini. Definisinya, laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap ya, maupun laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Nah, isi laporan keuangan interim, entitas diperbolehkan memilih menyusun laporan keuangan interim di mana informasi lebih sedikit dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Adapun pertimbangannya, tepat waktu, biaya, dan pengulangan informasi di mana informasi lebih sedikit dibandingkan laporan tahunan. Adapun laporan keuangan interim, yang pertama laporan keuangan interim dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan lengkap maupun ringkas. Komponennya minimal laporan keuangan interim itu laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang ringkas dan terpisah atau digabung, laporan perubahan ekuitas yang ringkas, laporan arus kas yang ringkas, dan catatan penjelas tertentu. Nah, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas, maka harus mencakup minimum setiap judul dan subjumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan terkini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa melalui kolom diskusi. Terima kasih.